Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan ustadz, Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra. Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki. Karena di majelis ini yang laki-laki cuma saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara sholat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib, karena beramal wajib. Sholat hukumnya wajib. Tak sah sholat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur. Kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam. Kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Nanti kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah solat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustadz Zul Ikrami, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemari ini. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikrami ngajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf umat. Siap komandan. Datang mereka kemari. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Bercakap-cakap sikit, tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam, tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang itu sekarang di kamera, ini di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya ini. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam, tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji di sini. Bapak-bapak semua, ibu campur semua. Habis subuh Rabu. Apalagi kurang. Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang. Betul? Betul kata ibu-ibu ini. Kalau wanita ingin hijrah, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Hijrah maksud dia ini taubat. Itu maksud. Bukan hijrah pindah dari Rimbo Panjang. Pak Ustaz, aku mau hijrah. Kemana kau mau pindah? Maksudnya hijrah
pindah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah pertamanya? Langkah pertama menyesal dalam hati. Aku menyesal dulu tak bertudung. Aku menyesal dulu suka ngerumpi gosip. Aku menyesal dulu rambutku kucet 3 warna. Aku menyesal dulu bertato. Aku menyesal dulu pakai sabu narkoba ngisap ganja. Aku menyesal dulu memakaikan susu. Aku menyesal lakiku ku kasih tai hidung biar supaya dia patuh sama aku. Aku menyesal kudukunkan mertuaku. Menyesal dulu. Setelah menyesal dalam hati, istighfar di lisan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dihitung 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Pelan. Saya heran nengok orang bisa istighfar cepat-cepat. Apa yang lo? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar. Habis istighfar, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Katanya mandi taubat Pak Ustaz. Bagus, niat mandi taubat. Aku niat mandi taubat lillahi ta'ala. Di mana mandi taubat Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Di kolam renang Pak Ustaz, bagus. Di kolam ikan, jangan. Dipancing bapak-bapak itu nanti. Disangkanya ikan duyung. Pertama, menyesal. Kedua, istighfar. Ketiga, mandi taubat. Sholat sunat taubat. Habis itu meninggalkan semua yang haram-haram. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah meninggalkan yang haram-haram, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita kasih uang ke orang tua tanpa sepengetahuan suami? Kalau dapat ibu menantu yang baik, belum lagi alun takile ala takalam, belum lagi nampak di mata, mudah tekalam. Apa kata dia? Dek, kirimkan transfer bulan ini untuk ayah ibu kita ya. Itulah kalau dapat suami yang soleh, yang baik. Karena emak ibu sama bapak ibu itu emak dia juga. Kalau emak dia jelas mengandung dia 9 bulan 10 hari. Tapi ibu kan bukan emak dia, tapi ibu mau mengasihi anak gadis ibu ke dia. Lebih hebat emak dia atau ibu? Lebih hebat ibu lah. Emak dia memanglah emak kandung dia, tapi ibu kan emak mertua dia. Mau pula mengasihi anaknya ke dia. Dikandung, disusukan, disekolahkan, dikasih baju, dikasih duit, udah besar kasih ke orang. Kan luar biasa itu. Nah, jadi sebetulnya laki-laki itu yang mengasihi. Tapi kalau perempuan mengambil duit belanja diam-diam dikasihkannya ke ayahnya, ke emaknya, itu pencuri namanya. Mencuri. Tapi kalau ibu punya pekerjaan, ibu ASN, ibu pegawai, ibu punya kebun, punya kos-kosan, duit ibu yang ibu kasih, maka suami tidak ada hak, karena itu milik ibu. Harta ibu atau harta dia. Kalau harta dia ibu mesti izin. Tapi kalau harta ibu, ibu boleh kasih karena itu bukan milik dia. Jelas? Jelas atau tak jelas?